Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Kita saat ini berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Muharram, di hari yang terbaik, di hari Jumat. Karenanya marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan-amalan solih, di mana amal-amal solih yang kita lakukan di hari Jumat khususnya dan di hari-hari yang lain di bulan Muharram ini tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal solih yang kita lakukan dilipat gandakan dan dibesarkan lagi dibanding di bulan-bulan di luar bulan yang dimuliakan. Sebaliknya pula, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim, untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena di bulan haram ketika kita tidak memuliakan bulan tersebut, hari-hari tersebut, maka dosa-dosa yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sanksinya diberatkan pula. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah, diberikan petunjuk ke jalan yang baik untuk dapat melakukan amal-amal solih dan amal-amal tersebut diterima dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita selaku orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita digambarkan dengan sebuah pohon, di mana pohon tersebut memiliki akar yang kokoh
cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Dan pohon tersebut juga berbuah yang dapat memberikan manfaat kepada manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang keimanan yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidaklah engkau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kalimat tayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadatu an la ilaha illallah, persaksian kita kepada Allah bahwa tidak ada yang berhak disembah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadatu an la ilaha illallah. Kalimat thayyibah ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperumpamakan dengan pohon yang baik yang disaksikan oleh kita semuanya. Pohon yang baik tersebut yang akarnya kuat dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Di samping itu, pohon tersebut memiliki buah. Wa far'uha fis sama', cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Di mana pohon yang baik tersebut juga memberikan buah dan berbuah setiap saat yang dimanfaatkan oleh kita semuanya dan makhluk-makhluk yang lain seperti burung. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Kita melihat pohon tersebut, akarnya kuat, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit, dan pohon tersebut berbuah. Kita memandangnya akan memiliki kenikmatan sendiri. Kita berlindung di bawahnya akan merasakan manfaat kenikmatan dari pohon tersebut. Apalagi kita memanfaatkan dari pohon tersebut, dari buah pohon tersebut. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kepada manusia, kepada kita semuanya, la'allahum yatadhakkarun, supaya kita ini dapat mengambil pelajaran. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan merupakan sesuatu yang abstrak, namun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan dengan sesuatu yang konkret yang kita semuanya dapat melihatnya terkait dengan kriteria daripada pohon yang baik tersebut, supaya kita lebih mudah mencerna bahwasanya dengan keimanan yang dimiliki oleh kita semuanya, kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan dengan lisan, kemudian diyakini oleh hati kita dan terpatri dalam jiwa dan lubuk hati kita, yang terpatri pada diri kita, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diibaratkan dengan pohon yang akarnya menancap kuat ke dalam perut bumi. Maka pohon tersebut tentunya tidak mudah tumbang ketika diterpa oleh angin, ketika diterpa oleh gelombang. Begitu pula kita semuanya yang sudah memiliki asas, memiliki pondasi kalimat la ilaha illallah, dilengkapi dengan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keimanan tersebut terpatri dalam diri kita, maka tentunya kita tidak mudah terpengaruh
dengan godaan-godaan setan. Kita tidak akan terombang-ambing dengan hal-hal dengan sesuatu yang membawa kita kepada jurang kenistaan, karena kita sudah memiliki akar yang kokoh, akar yang kuat yang ada pada diri kita. Sehingga ketika ada godaan-godaan, ada ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan maksiat bertentangan dengan nilai-nilai akidah tersebut, bertentangan dengan nilai-nilai maksiat, maka tentunya diri kita, pikiran kita akan menolaknya, karena hal tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai keimanan yang tertanam dalam diri kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping akarnya kuat, maka cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Amal-amal soleh yang kita lakukan yang didasari oleh keimanan, amal soleh ibadah solat, amal soleh ibadah infak, amal soleh dikir, membaca Al-Quran, dan amal-amal yang lainnya yang kita lakukan, maka otomatis amal yang didasari dengan keimanan akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang digambarkan oleh Allah terkait dengan keimanan yang kokoh, kemudian melakukan amal-amal soleh, maka amal-amal tersebut akan dibawa oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah naik, dan amal-amal soleh yang kita lakukan akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita selaku orang yang beriman pasti dengan keimanan tersebut akan terdorong diri kita untuk melakukan amal-amal soleh. Panggilan adzan, di mana adzan tersebut memanggil kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah salat, maka dengan keimanan tersebut maka diri kita akan terdorong untuk mendatangi panggilan adzan tersebut, karena diri kita selaku orang yang beriman pasti memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya di situ kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keinginan tersebut makin kuat dan makin kokoh dengan disertai oleh amal-amal soleh. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita di samping melakukan amal-amal soleh, maka perlu kita memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara dzikir yang terbaik adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik dzikir adalah kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Berarti kita memutuskan bahwasanya persembahan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, peribadatan kita adalah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah
usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya perlu mengupdate, perlu memperbaharui keimanan kita. Salah satunya dengan memperbanyak melafalkan, mengucapkan la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini yang kita harapkan hingga akhir hayat kita. Orang yang sudah akhir hayatnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, memberikan garansi kepada orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam surganya. Surga yang diinginkan oleh kita semuanya, karena di dalamnya terdapat berbagai kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada lain pilihannya kecuali kenikmatan surga yang diinginkan oleh kita semuanya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Abu Daud, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya ditutup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengajarkan kepada kita semuanya, ketika ada di antara keluarga kita sakit dan sakitnya sudah mendekati kematian, maka untuk ditalkin, diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika orang tersebut sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah tidak usah diajak untuk membacakan dikir-dikir yang lainnya. Karena dikir inilah dikir sebagai dikir pemungkas yang memutuskan antara syirik dan keimanan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga akhir hayat kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, dan terus kita diberikan keistiqomahan dengan keimanan ini. Marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita dan dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak terhadap keimanan. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna siwara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك وخير أيامنا من قول لا إله إلا الله. اللهم ثبت قلوبنا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.